Ada nih kapan nih? 4 orang jadi masuk. Baca 4 orang memang jadi kapan? 4 orang. Oh iya. Iya Pak. Iya Pak, iya. Kalau di kelompok 2 Pak, kalau di kelompok 2 sudah lengkap. Oh iya. Iya. Satu orang, satu anggota saja, Pak. 1 orang 1 peran guru Pak nilai dan peran guru penggerak. Yang jadi kalau umpamanya kita 4 orang berarti 4 nilai yang harus dipaparkan sebentar. Baru digabung di. Iya, baru digabung. Nanti kita tentukan dulu 1 nilai. Misalkan saya apa nilai itu yang mau saya ambil, kita juga apa, baru nanti digabung, baru kita bikin kami kapan. Iya. Begitu Bu, cocok banget. Silakan dilanjutkan ke Kita catat dulu toh. Nanti diskusi Enggak, maksudku begini toh, masing-masing mencatat nilai apa, nanti kita foto, baru dikirim di grup yang kemarin, yang grup kelompok kan pasti nilai semua nilai tak apa yang mungkin ambil, apa yang peran seperti apa, mungkin begitu. Baru nanti digabungkan. Bagus mungkin dipilih nanti yang paling dominan. Iya. Ibu Selima dulu, Lena. Kan nanti masing-masing ditulis nilai-nilai yang ada di teman-teman tak. Kan 1 diminta. Mungkin nanti dipilih yang paling dominan di Bu. Kan menulis masing-masing dulu mencari nilai guru penggerak seperti apa yang betul-betul kita ini dan bagaimana peran tak, baru itu nih kita foto dikirim di grup, nanti Bu Nurasni lanjut bikin kanvanya. Oke? Ya, insyaallah. Siap motor ya. Jago mau telah kampa. Kalau biasa-biasa mau Bu, insyaallah. Kalau saya Bapak Ibu ya, saya mengangkat 1 nilai yang menurut saya ya seperti tadi yang saya paparkan, nilai kolaborasi. Jadi baca pemanku nih. Aku lupa. Di forum diskusi. Ini kayaknya. Yang intinya kita catat dulu masing-masing apa yang sudah termasuk di yang kita pernah terapkan. Nah, baru nanti digabungkan yang mana paling dominan, itu nih yang kita ambil. Kalau saya langsung pilih kan ini ditentukan dari kita sendiri. Harus 1 nilai, 1 guru 1 nilai
satu guru penggerak Gambar begitu yang maksudnya. penggerak. Oh. Yang mana yang kita pilih menurut tak kita masing-masing tuh tege rekeng tata lah dak rekeng iru nilai ye menurut oke langsung make aja nama tuh tanu ya Pak. Nah kan ini per orang nilainya yang harus digabung nanti. Setelah nanti ada semua itu dipoto digabung nih langsung di Canva. Iya. Yang menurut kita sudah dominan yang ada dalam diri Pak yang seperti apa. Kalau saya itu di kapan tadi nilai kolaboratif karena sama saya Bu. Abdul Rahman kelompok 3. Sama saya Bu di bagian kolaboratif saya karena kerja sama. Oh iya berarti bagus kapan kalau anu di Abdul Rahman. Iya Pak Bu. Kelompok 3 kita keluar ke Aku tidak mau masuk. Kamu lipat kedua. Iya. Kayak gini lo parah mah. Assalamualaikum. Bapak Ibu, lihat. Belum. Oh belum. Iya Pak. Oh cepat menyala Juana. Kita dulu pertamanya begitu juga bilang juga nanti tidak bisa pulang kami aku punya sampai dulu kita Astaga. tapi kan ini dibuat sulit kayak perannya di dalam tapi saya coba semuanya tidak bisa apakah saya yang karena ini Sampai kita gerak di grup kalau sayang itu bisa aja saya yang 3 ada yang buat mungkin di situ lagi aturannya tahu semua ini tidak bisa tuh coba kayak dulu iya itu ya tidak dengar orang sana sekarang tidak ada sama sekali bilangnya Nuta kan itu mikrofon tadi situ tidak aktif coba kare ya coba Mi terus ada ibu ada ibu terdengar juga tidak ada suara apa bisa dengan oh begitu dia saya juga ingat yang bisa terdengar kita tidak bisa mendengar. Assalamualaikum Bu. Bagaimana ini Bu? Karena waktu terus berjalan.
Iya, Iya, ini yang waktu. pertama tuh, iya, apa mau kapan dibuat PPT-nya, Di? Ya, betul, Bu. Kalau saya Bapak Ibu, nilai yang saya query Bu sekarang bukan di sebelah. Bapak Ibu apa kelihatan Ibu? Kalau saya, Bu, ambil berpihak pada peserta didik. Iya, berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid. Kalau saya Sama Bu, ini yang bisa kita kalau untuk menuntun kita membuat dulu didengar Bapak. tugas. Ya. Menurut pendapat saya, apa saja nilai-nilai apa saja Tidak ada saya muncul. Tidak ada saya muncul, Pak. Oke, oke, oke. Oke. Oke, untuk kelompok 2 kita lanjut, Di. Kalau saya Bapak Ibu, saya mengambil nilai yaitu inovatif dan kreatif. Jadi, saya pikir kenapa saya mengambil nilai ini karena kan, saya menganggap bahwa seorang guru penggerak itu memang harus terbuka terhadap, ide-ide yang baru dan harus bisa berinovasi dalam pendekatan mereka terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Jadi dengan begitu, saya kira dengan cara-cara baru bisa memecahkan masalah serta dapat meningkatkan itu kreativitas siswa. Oh ini. Ini ada yang saya tampilkan Bu, bisa memandu kita untuk membuat mengerjakan tugas kita ini yang 1 sampai 4. Yang terakhir itu apa Iya, yang ya, silakan dipoto dulu Bu atau di apa bisa dicatatkah untuk dijadikan untuk bisa memandu kita dalam membuat tugas-tugas kita untuk dipresentasikan nanti pada pertemuan berikutnya. Sudah ya Bu ya? Iya, saya mohon saya izin dulu stop baru menuju ke kelas lain. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Untuk kelompok 2 Tabe bisa nih kita dimulai. Saya masuk di sini karena Ya, bisa, Bu. iya. Saya sudah mulai, Bu. Kita mulai PPT Iya, dulu. AC-nya juga. Kelompok tadi pertama bagus Iya. Bang Bapak Abdul Halik. Bisa paparkan dulu Ibu bisa dilihat nilai ini apa yang saya dia tampilkan. sepakati atau yang dia Iya, yakini, yang kita yakini yang Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, saya mulai, Bu. Bismillah dulu apa baru kita lanjut ke teman yang lain. Oke, saya paparkan, Bu, ya. Sudah ya. Terima Ini Bu kasih. bisa memandu kita menurut pendapat. Jadi salah satu nilai di sini ini yang saya angkat di sini adalah berpihak pada murid. Ya. Ya, menurut Betul, pengalaman saya ulangi, saya ya. selama ini. Saya ulangi dulu. Oh iya, 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 saya ulangi dulu. Nah. Berpihak pada murid. Nah, Iya. contohnya
ketika saya Bisa ya, bagaimana kita? Nih. saya lanjut ke ini. Iya, lanjut Maki, Pak. Ya. Karena menurut saya nilai ini tidak hanya menjadi prinsip setiap proses pembelajaran yang saya lakukan, juga karena saya merasa sebagai seorang pendidik kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, apa yang ingin mereka inginkan, apa yang mereka inginkan, mungkin kita bisa menjadi wadah atau seperti yang kita yakini sebagai guru, kita menuntun mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, ini Bapak Ibu yang pertama sampai yang keempat mengeluarkan itu, motif itu pertanyaan-pertanyaan itu untuk mereka menyusun atau membuat jadi saya tugas menyadari yang bahwa nanti akan dipresentasikan. Seorang murid Menurut apabila mengalami pendapat kesulitan apa nilai-nilai dalam pembelajaran, yang kita harus sebagai guru dimiliki atau oleh pendidik seorang itu guru mampu nilai-nilai mana yang sudah Anda miliki. Jadi setiap orang nanti disatukan, kita pilih mana yang kita mau jadikan presentasi. Kita membantu siswa tersebut untuk mengatasi masalahnya. Satu nilai saja untuk satu orang. Jadi menurut saya dari apa yang saya sampaikan tadi adalah sebagai guru kita harus mau mendengarkan apa yang ingin pertemuan berikutnya. diinginkan jadi saya mau dalam pembelajaran. Yang kedua, kita mampu mewadahi apa yang mereka inginkan. Mungkin selanjutnya yang kita lakukan adalah yang ketiga adalah memotivasi. Satu saja dalam satu kelompok, tapi masing-masing buat dulu. Rasa percaya diri buat dulu, nanti pada peserta dia didik dipaparkan cuma satu. Nah, kita pilih mana ibu siapa yang kita angkat untuk mewakili kelompok kita. Nah, tapi semua buat dulu. Nah, itu namanya kolaborasikan, kurang lebih begitulah nanti apa yang akan saya tulis dulu, nilai apa yang misalnya Ibu Suryanti apa, kemudian Ibu Sri Wahyuni Tamsa apa. Nah, kemudian nanti dilihat disatukan mana yang mau dipaparkan nanti di dalam saat presentasi. Kalau tadi Pak Abdul Halik dia mengambil nilai berpihak pada murid. Iya, silakan dilanjutkan. Boleh. Terus Ibu Sherly Maya. Ibu Sherly Maya boleh kapan ini kira-kira nilai apa Ibu yang mau kita ambil untuk kita Ibu Mary sama Ibu Sri Wahyuni ada di ruangan, sudah masuk. Boleh buka kameranya dulu. Kalau boleh usul saja, saya mau ambil gambar. Kalau boleh usul, bagaimana Ibu Mary sudah muncul. Abdul Halik di Bu Sri kolaborasi. Wahyuni. Nanti saya berpihak pada murid karena kalau terpengaruh dengan jaringannya rata di yang satu. Masuk kah? Bagaimana caranya? Makasih Bu. Nanti kan silakan lanjut dulu. Ada dulu itu Sorata yang di satu yang ada semua Ki. Oh iya. Oke. Ya oke. Begini. Ada saya usulku. Karena saya kan guru kelas terendah, jadi otomatis kalau dalam pengajaran pakai hati. Jadi bagaimana kalau saya bagian berpihak pada murid? Kalau Pak Halik di bagian kolaborasi bagaimana? Biar nih. Ya. Tabe bos nih. Ya. Kayaknya kalau ini menurutku dari penilaian taji masing-masing. Oh iya, enggak kan maksudnya kalau di kelas rendah kan lebih luas. Begitu dari penilaian dari apa yang sudah ini dalam diri kita. Nih, kalau jangan yang sama.
Ya, kolaborasi juga bisa sambil. Itu tapi kolaboratif. Taruh di wala inovatif tuh. Oke. Maya Keminala. Kalau saya di bagian kolaboratif, saya bisa juga baca di grup karena ada itu ke sini. Kalau di bagian kolaboratif itu yang pernah saya lakukan, yang pertama mengajarkan guru untuk membuat roster kelas. Karena kan di sekolah saya itu masih 2 kurikulum, belum seutuhnya kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka ya, masih ada kurikulum 2013. Jadi menyusun kembali. Nah, jadi terus menganalisis hari efektif yang ada di kehidupan. Yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan guru tentang permasalahan yang terjadi pada murid. Nah, begitu juga dengan rekan guru permasalahan dalam pembelajaran, toh. Terus yang ketiga, mendorong rekan guru untuk mengikuti pelatihan seperti membuat Canva di PMM untuk PMM-nya, karena belum di gugus saya itu belum ada komunitas terbentuk, jadi paling KKG saja. Terus dapat melakukan kerjasama, dapat berkomunikasi dengan yang baik, saling ketergantungan dalam sikap positif demi mencapai sesuaikan saja dengan apa yang kita alami di sekolah-sekolah yang kecil, yang sekolah, sesuaikan saja dengan itu. Jadi sambil saya tunggu di buat tunjukkan Canva-nya di. Ketik di grup ini langsung. Ibu Serli Maya, nilai apa yang mau tampil Ibu? Mencatat kapan Ibu? Jadi yang saya ambil reflektif, Bu. Tadi Pak Halik, siapa Pak Halik? Iya. Kita ubah lagi ke Pak. Ya. Bagus Mi tadi itu berpihak pada murid. Kalau saya yang itu Mi Pak. Oh, yang itu Mi. Oh iya. Iya, kalau saya bagus nih itu menurut saya. Yang penting sesuai dengan apa yang betul-betul ini tuh sesuai dengan keadaan yang ada pada diri kita dan yang terjadi di sekolah. Kalau menurutku ini bagus karena pasti rata-rata itu kita pasti mengandalkan nilai berpihak pada murid. Artinya pasti sudah kita terapkan semua ke anak didik kita. Oh iya. Ibu Uni apa tadi itu di bagian apa? Nilai apa? Bentar-bentar kalau saya tadi saya ambil itu inovatif dan kreatif. Siapa? Inovatif. Palukan ki jalo kira-kira. Oh iya. Halo. Siapa tahu ada yang ubah foto-foto cantiknya, foto gantengnya bisa dikirim. Memori.
Iya mah cantik. Resmi lada mana tegang. Tegang sekali. Bisa buat mie dulu model-model. Saya mohon izin, saya mau foto ya Bu ya. Kemudian ya, yang bisa tampilkan ya, yang bisa buka kamera. Iya. Oh, jelek, kasih yang jelek jaringannya. Oh, ya, oke, tidak apa-apa. Ya, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, silakan dilanjut, Bapak Ibu. Kalau nanti sih paling 12 jam, 15 jam kalau dulu. Saya itu juga. Saya katanya juga. Kalau begitu kalau ya ada yang udah Ramadan kenapa ada yang bilang khawatiran apa? Ini kamar gitu satu lima. Kapal kayu keluar itu bisa rombak. Kalau masih di sini ada jalan itu ada kapal yang di dekat Batam itu, ada kapal perusahaan yang dalam kapal walau itu yang tahu yang terpilih dewasa. Itu Tidak bisa diakses Bu Munawara. Apa itu? Pak, Mika Ciwa teman ya ke sana. Langsung kita di sini menulis ya, tapi ide kapan melo. Damai kayaknya. Kalau aksesnya mohon perbaikan. Ya. Cek apa? Ini melo. Ini saya sampai di mana pembahasan? Ada nih kita nilai yang enggak begini Pak. Kita sebutkan itu nilai tadi yang sudah kita kesepakati. Kalau saya tadi kan pilih inovatif dan kreatif.
Tadi Pak Abdul Halik pilih berpihak pada murid. Ibu Nur Asmi tadi memilih kolaborasi. Kalau kita pilih apa? Reflektif. Oh iya, reflektif, Di. Nah, Iya. perantak dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak itu contohnya dalam berpihak pada murid. Nah, mari kita kita bahas satu persatu kira-kira peran yang seperti apa yang sesuai dengan nilai tersebut. Kita bahas dulu anunya Abdul Halik kan tadi Abdul Halik itu dia berpihak pada murid. Nanti Abdul Halik kalau berpihak pada murid mungkin itu perannya Abdul Halik. Pak Halik. Nah, ini perantak contohnya mungkin dengan mendorong anak didik kita untuk lebih maksimal dalam pembelajaran seperti apa itu pojok literasi yang di dalam kelas mendorong. Jadi bisa di situ perannya sebagai guru kan tadi dia berpihak pada murid. Nah, saya kira dengan adanya itu pojok baca, sudut baca dengan adanya sudut baca mungkin saya pikir itu bisa mendorong untuk memaksimalkan pembelajaran murid. Nah, itu peran yang pertama, mendorong pertumbuhan dan pembelajaran dengan apa istilahnya dengan membuat sudut baca atau pojok baca agar siswa bisa lebih semangat. Bagaimana Pak Halik? Itu adalah salah satu pendapat saya menurut bagaimana peran kita ke depannya supaya berpihak pada murid dapat kita terapkan dengan lebih baik. Ya, ini bahasa itu. Jadi mendorong pertumbuhan dan pembelajaran murid dengan adanya sudut baca atau literasi baca. Terus usahakan mungkin bagus kalau ada 2 atau 3 peran yang kita ini. Iya, kalau saya rasa sudah bagus itu kalau dengan mengadakan pojok baca untuk memfasilitasi murid untuk bisa meningkatkan literasinya, kemudian termasuk inovasi, sudah masuk inovasi itu Bu. Inovatif. Kemudian kalau nilainya juga berpihak kepada peserta didik. Jadi sudah ada nilainya, ada juga perannya di situ. Nilai guru penggerak serta peran guru penggerak sudah ada di situ kalau membuat pengadaan pojok baca. Saya kira itu Mbak bisa itu Bu. Kalau ada yang lain boleh juga. Iya. Sama tahu Ibu Nurasni atau Ibu Sherly bisa tambahkan kira-kira yang seperti apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai guru penggerak untuk memperkuat nilai berpihak pada murid. Terus tadi kan kalau kolaborasi kan dengan ini KKG bisa. Nah, karena mungkin di sekolah tak belum ada kombel. Jadi bisa kita ini. Ibu Sherly? Ya. Oke, untuk berpihak pada murid. Iya. Ada yang bisa kita tambahkan untuk ini? Kira-kira apa lagi yang cocok atau yang metode atau kalau untuk berpihak pada murid, saya lebih fokus pada suasana yang menyenangkan. Artinya dalam proses pembelajarannya, usahakan bangun suasana yang membuat anak-anak merasa nyaman dalam belajar. Iya. Ya, saya mengganggu lagi Bu. Yang penting sudah ada nilai guru penggerak, ada juga peran. Ya, jadi sini
kalau misalnya inovatif kan salah satu nilai dari guru penggerak. Kalau misalnya belum ada kombel di sekolahnya, berarti bisa dijadikan inovasi, membentuk kombel atau komunitas belajar di sekolah, kemudian mengaktifkan kegiatan di kombel itu dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran para peserta didik, termasuk tadi yang dikatakan Ibu, bagaimana menciptakan suasana belajar yang baik, itu dibicarakan di kombel. Nah, itu jadi sudah ada perannya. Oh, belum ada, masih nilai semua ya Bu ya, berpihak kepada peserta didik. Nah, kemudian berpihak kepada murid, kemudian inovatif. Nah, sudah dua nilai di situ. Nah, sekarang perannya, apalagi peran di situ. Nah, karena di situ kan ada 5 peran guru penggerak juga. Ambil salah satunya. Maka sebagai coach, mengcoaching guru lain. Mungkin juga tambahan sedikit tentang berpihak kepada murid seperti pembimbingan secara pribadi. Karena biasanya itu dalam satu kelas tidak semua bilang ada yang lancar membaca, terutama itu membaca. Tidak, Bu. Jadi bisa ditambahi melakukan bimbingan secara pribadi. Berarti boleh ini kalimatnya dengan melaksanakan kegiatan bimbel. Iya, bimbel. Guru dapat melaksanakan kegiatan bimbel dengan waktu yang telah disepakati. Sudah jika pada catat Pak Abdul Halik, baru nanti Pak Abdul Halik boleh kita foto, baru nanti kita gabung semua. Bu Nurasni, bahas maki anu tak nilai tak kita kan mengambil nilai kolaboratif. Kira-kira peran ke depannya seperti apa? Yang pernah saya lakukan di sekolah. Yang pernah saya lakukan di sekolah yaitu mengajak membuat roster kelas. Karena kan di sekolah saya itu masih ada yang kurikulum 13, jadi menyesuaikan membuat 2 roster. Karena kan ada guru agama sama guru penjas kan harus disesuaikan. Ya, karena ditakutkan jam mengajarnya bertabrakan antara jam pembelajaran kurikulum merdeka sama di kurikulum di kurikulum 13. Terus yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan guru tentang permasalahan yang terjadi pada murid. Bukan cuma hanya dengan murid, dengan guru, cara menghadapi situasi dalam kelas, murid, begitu. Ya. Cara menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Mendorong rekan guru untuk mengikuti perkembangan sesuai dengan teknologi yang sekarang, memberikan dorongan. Bagus kayaknya, banyak sekali itu tadi perannya yang ada berpihak pada murid, mungkin bagus ditambahkan itu. Kan berpihak pada murid itu termasuk ketika seorang guru menyambut kedatangan siswa di pagi hari. Menyambut kedatangan siswa di pagi hari, jadi biasanya itu guru sudah berdiri di depan pagar menyambut siswa untuk bersalaman sebelum masuk sekolah. Karena ini adalah salah satu juga yang saya terapkan di sekolah. Ya, jadi saya pikir mungkin ini termasuk juga nilai itu penggerak berpihak pada murid. Berarti kita memberikan rasa nyaman kepada murid agar murid itu lebih semangat untuk datang ke sekolah. Jadi seperti kalau di sekolah saya tuh Bapak Ibu, kalau di sini kan itu guru piket memang wajib datang sebelum pukul 7.
Jadi di mana gunanya untuk menyambut kedatangan siswa? Jadi mereka itu sudah berdiri di depan pagar sebelum siswa masuk. Jadi siswa masuk langsung bersalaman dan seperti itu. Mungkin bagus kita tambahkan di yang di siapa Pak Halik. Pak Abdul Halik. Kalau tadi kita kan kolaboratif. Itu ada tambahan seperti ada tambahan kata-kata di kolaborasi. Ini kalau di kolaborasi karena kalau untuk komunitas Ombal saya belum pernah belum terbentuk di. Enggak apa-apa, kita kasih masuk saja kita kasih masuk saja di situ dengan mengaktifkan komunitas belajar di satuan pendidikan. Supaya bisa jadi ini ke depannya, mengaktifkan komunitas belajar di satuan pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan anak apa dengan melibatkan maka depannya mengaktifkan komunitas belajar di satuan pendidikan. Yang apa? Yang mengaktifkan komunitas belajar di satuan pendidikan. Apalagi Bu? Kalau Ibu Sherly Maya? Bu Sherly Maya tadi apa tadi namanya? Yang berpihak pada murid. Kalau yang itu tadi juga ada sebut. Suasana kelas yang menyenangkan. Oh iya. Suasana kelasnya Pak. Membangun suasana kelas. Membangun suasana kelas. Mungkin Ibu Sherly ada tambahan untuk di bagian kolaborasi? Berkolaborasi. Pak Halik ada tambahan untuk di kolaborasi? Misalnya pernah Bede ambil andil di program-program yang dicanangkan di sekolah, Bu? Apa biasanya program-program tadi sekolah? Program yang dicanangkan sekolah tak yang ada kegiatan kita ambil? Seperti program apa ya? Apa Bede program tadi sekolah? Itu bisa masuk kolaborasi karena berkolaborasi dengan guru-guru, dengan siswa. Misal di setiap apel pagi diadakan ada program zikir bersama, jadi berkolaborasi dengan guru-guru supaya programnya bisa jalan. Oh iya. Kolaborasi zikir ya, iya pernah itu. Iya, bisa diambil itu. Kolaborasi. Kalau saya Bu tentang kolaborasi mungkin edukasi Bu. Semacam membuat poster, jangan membuang sampah sembarangan. Ya seperti itu Bu. Edukasi. Semacam membuat poster, baliho mungkin. Tidak pernah. Banjir. Paling semacam apa namanya, semacam tindakan, tidak pernah kayak semacam buat poster. Ada barangkali tambahan di kalau menjadi coaching Bu, seperti yang diutarakan dari tadi Bu Siti Munawara, ada anunya pemaparannya tadi menjadi coach bagi guru yang lain. Ya. Di kolaborasi menjadi coach. Oh iya, menjadi coach ya. Ya. Seperti ya. Gurunya yang belum mampu tanpa mungkin coach untuk tanpa. Ya. Biasa kan masih banyak guru-guru yang tidak terlalu dengan teknologi. Ya, Bu. Yang tidak terlalu bisa dengan teknologi. Iya. Mungkin itu Bu.
bisa masuk kolaborasi. Lanjut. Ya. Berapa nih peran guru bergerak yang kita ini? 2 di 2 atau 3? Boleh 2, boleh 3. Baik, saya paparkan atau kita dulu Bu Sherly paparkan dulu tadi nilai Pak apa dan bagaimana peran Pak? Kalau saya tadi ambil nilai reflektif, di mana kalau nilai reflektif itu kan semacam introspeksi diri. Kita belajar melihat apa, intinya selalu ingin memperbaiki diri. Nah, salah satu model reflektif yang pernah saya terapkan di dalam mata pelajaran saya itu pernah membuat sebuah game, semacam game ular tangga, tapi di dalamnya saya fokus sama skill speaking-nya siswa. Berbicara, kebetulan kan guru bahasa Inggris. Jadi di situ saya fokuskan skill speaking-nya di siswa. Jadi contohnya permainan itu saya buat ada sekitar 12 kotak. Kemudian setiap kotaknya itu ada semacam permasalahan yang umumnya dialami setiap siswa. Kemudian mereka melakukan permainan. Kalau dapat itu pilarnya di permasalahan, misalnya di permasalahan kedua, nah, siswa yang ada pilarnya ini bertanya, kemudian siswa yang lawan mainnya itu memecahkan masalah dari siswa. Judulnya itu What Should I Do? Apa yang harus saya lakukan? Itu salah satu kegiatan pembelajaran reflektif yang saya lakukan karena saya ingin membuat suasana kelas saya lebih hidup. Karena awalnya kan misalnya berarti sama kalau kita bilang guru memanfaatkan ice breaking di setiap pembelajaran atau beda? Kalau ice breaking kan untuk di awal, biasanya kan di awal pembelajaran, Bu. Kalau ini saya masukkan sebagai metode pengajaran. Ya. Berarti kalimatnya guru apa? Bagaimana sih bahasanya, guru ini memanfaatkan metode games di salah pembelajaran. Ini metode pembelajarannya ini, Bu. Oh, metode pembelajarannya. Mungkin membuat suasana kelas menjadi lebih baik dengan metode pembelajaran. Mungkin bagus begitu. Tapi bagus kan tadi itu kita masukkan kalimat gamesnya, gamesnya. Menggunakan games apa Muji itu ular tangga, snake and ladder. Kita game ya aja nih tepat ular tangganya ke depannya memanfaatkan games dengan memanfaatkan game sebagai metode pembelajaran yang membuat suasana kelas lebih menyenangkan dari sebelumnya. Ya, bisa itu. Bisa lagi kita tambahkan apa lagi, Di? Yang reflektif. Reflektif. Kalau membuat PTK itu masuk reflektif gak, Bu? Membuat apa, Bu? PTK? Iya, penelitian tindakan kelas. Termasuk kayaknya. Karena kan kalau itu termasuk kayaknya kayak semacam apa karena kan dilihat kelasnya misal tidak terlalu kondusif, kemudian diadakan penelitian, setelah diadakan penelitian kemudian dipraktekkan kelasnya jadi kondusif, kan itu bisa masuk reflektif karena dilihat apa kekurangan tak selama ini dalam mengajar sehingga suasana kelas kenapa seperti ini. Iya, karena tidak maksudnya kalau tidak kondusif itu kelas, kita tidak bisa memulai pelajaran. Ya. Jadi harus dulu dianukan dulu anak-anak, apa namanya istilahnya? Semacam karya ilmiah, penelitian. Dikondusifkan.
Bagaimana? Bagus Mi itu. Jangan Satu di banyak-banyak. jadi yang mau kita. Jadi yang mana? Ambil Miki itu baru kita tambahkan juga di mana guru. Bagaimana Bu kalau mengenai relatif ini, yaitu membuat jurnal mengajar? Ya, begini, bagus Mi itu tadi kita bilang Pak, guru dapat memperkenalkan kepada siswa untuk membuat refleksi seperti jurnal atau portofolio. Oh iya, bisa. Jadi itu guru memperkenalkan kepada siswa untuk membuat alat dan bahan refleksi seperti jurnal atau portofolio. Saya kira kan kalau di SMP kebanyakan begitu bikin-bikin portofolio apa dan semacamnya. Iya, Nah, saya kira itu termasuk itu kegiatan reflektif. Bisa kita tambahkan itu. Iya, bisa. Jurnal portofolio. Oke, kalau saya tadi yang saya ambil, atau masih ada mau tambahkan Bu Sherly? Kayaknya banyak itu Bu. Kalau saya Bu, anuku tadi nilaiku kalau saya tadi nilaiku yang saya ambil itu inovatif dan kreatif. Jadi seorang guru penggerak kan memang harus selalu mencari ide-ide baru dalam berinovasi. Jadi peran saya di sini, saya memfasilitasi kegiatan wajib literasi di setiap pagi hari sebelum melaksanakan upacara atau apel pagi. Jadi perannya itu, yang pertama guru memfasilitasi kegiatan wajib literasi. Jadi ini kegiatan wajib literasi saya laksanakan di pagi hari sebelum melaksanakan apel atau upacara. Jadi wajib literasi itu selama 15 menit. Dan perannya yang kedua, saya menerapkan yang namanya sapuri. Apa itu sapuri? Saya singkat dengan satu perbuatan baik satu hari. Jadi di mana di sini siswa tergerak untuk melaksanakan satu perbuatan baik dalam satu hari. Apakah memungut sampah, apakah berbicara dengan baik, dengan sopan. Yang jelasnya siswa harus dipandu dalam satu hari melaksanakan perbuatan baik. Iya. Dalam bentuk apapun itu. Jadi mungkin masih ada yang bisa kita tambahkan. Bentar saya fotokan Cianuku, baru saya kirim di grup D. Nanti Bu Nurasni ini kembangkan. Masih ada mau kita tambahkan tadi itu peranku. Bagus nih ini, jangan terlalu panjang. Saya melambil ada jawab tidak, 90 menit. Hah? 90 menit ini berdiskusi. Ya, waktunya Bu sisa 10 menit. Kemudian kita kembali ke ruang utama ya. Iya. Cocok dimana? Iya. Silakan dilanjut. Oh, berarti keseluruhan apa? Ini ya, tadi, keseluruhan 90 menit, Bu. Sekira Waktunya sekarang sisa 10 menit. Oh iya Pak, iya. Iya, silakan dilanjut. Ya, Bu Nurasni, selesai ini tadi sama atau paparannya dari Pak Abdul Halim, Ibu Sherly dengan saya. Bagaimana? Nanti saya kirimkan juga anunya, filenya Bu. Iya, saya itu tadi ketik baru saya kirimkan Ibu Nurasni anunya.
Dua Ji tadi peran yang saya angkat dengan nilai inovatif dan kreatif. Pak Abdul Halik berpihak pada murid, Ibu Serlimaya reflektif, Ibu Nurasni kolaborasi. Jadi saya kira sudah cukup Bu ya. Sisa siapkan mental untuk jawab pertanyaannya besok. Ibu Ketua. Iya, Pak Ketua. Siapa? Tabe, saya bacakan saya punya aku di kolaborasi. Ya. Yang pertama itu mengajak rekan guru membuat roster kelas. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Karena kan di sekolah saya masih menggunakan dua kurikulum. Terus yang kedua melakukan diskusi dengan rekan guru tentang permasalahan apa yang terjadi pada murid maupun pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Terus yang ketiga, mendorong rekan guru untuk melakukan pelatihan maupun menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, jadi ku kasih masuk ini tentang mengaktifkan komunitas kesatuan pendidik. Tidak apa-apa kita kasih masuk itu. Kan insya Allah nanti semua akan ke sana. Pasti semua sekolah menerapkan itu. Karena nanti itu akan menjadi kasih masuk. Ada pertanyaan tentang komunitas tidak bisa Kak jawab karena belum pernah aku lakukan. Nanti saya jawab. Oke, saling membantu. Terus siap. Yang terakhir menjadi coach bagi rekan guru. Oke? Ya. Sudah Mindi jam banyak sekali. Mantap nih. Ya. Oke. Lanjut Maki, di kanvanya toh. Selesai ini. Ya. Cek dek Tommy, dek Tona Mega. Ada tadi Tonuku saya kirim di grup. Iya. Sudah Mi kita lihat. Sudah Mi, ada Mi kuliah. Silahkan Bapak Ibu yang mau kirim foto-foto besok. Enggak berarti besok ini ceritanya kita masih lanjut deh. Karena tapi Pak presentasi. Presentasi. Iya. Kalau karena saya lihat ini di grup, kalau mungkin bisa minta izin besok di kalau jadi penerimaan diskon. Besok kan? Ya, insya Allah. Iya. Dia penjadwalannya aku sanggup aku. Ada chatnya Pak Kadis di grup. Kemarin dia bilang dalam minggu ini. Jadi kan kemarin besok terakhir jam kantor. Jadi kemungkinan besok. Insya Allah tanah podong. Ya. Iya itu Mi. Anu semua minta ada orang di grup. Jadi. Wow. Oh mungkin bisa aja Bu. Siapa tahu ada juga teman-teman di sini yang mau terima SK. Saya tahu banyak jadi. Bisa disesuaikan. Iya itu Mi bilang bisa aja kapan minta izin. Kalau jadi dia. Siapa tahu banyak teman-teman juga yang dari kumpulan yang mau terima SK. Kalau saya maka mengantar mana nih kapan? Maka saya ikut mengantar. Iya, ada baiknya kita selesaikan yang ini. Iya, insya Allah itu Mi Pak. Nah, insya Allah kalau nanti selesai Mi nanti kasih masuk. Mungkin ya, ini banyak kapasnya. Iya. Karena sisa menunggu surat ini hari kalau jadi ada suratnya. Cuti besok. Amin mudah-mudahan terima Mi besok. Seandainya bisa di HP, seandainya bisa di HP biar di HP kita. Motor kita kok lalang. Bisa jadi HP saya ini Bu. Oh bisa gak Bu? Iya. Tidak ada caranya. Iya bisa di HP. Di HP gini tadi kubuka jadi waktu itu yang enggak. Kenapa tidak ada LMS-nya kalau kubuka PMM ku di HP? Sama saya. Kasih tampilan desktop di HP tak di browser di Chrome kan? Iya di Chrome kasih tampilan. Iya. Begitu juga. Begitu Mi. Apa Pak Halim? Ero maka ada situs desktop.
Iya. Iya. Tapi hapus dulu, Bu. Hapus dulu aplikasinya, Bu. Oh, Hapus dulu aplikasinya. PMM itu, Pak. Tapi hapus dulu aplikasinya, baru kita masuk di brosur, buka PMM tadi brosur. Nah, selanjutnya itu nilainya Bu Maya tadi. Oke, Atau kalau tidak bisa terbuka di HP atau copy saja link anunya meetingnya dulu di laptop baru ta kasih masuk di HP tak. Oh, iya. Makasih anunya masukannya, sarannya. Kasih itu Lerista. Padahal ini banyak sekali orang bilang tidak bisa di HP karena tidak ada LMS-nya. Saya tadi bertanya sama Ibu Shirley tidak kupaham, jadi tidak bertanya maka. Baru kulihat ini juga jam sudah masuk nih orang jadi. Iya, sebenarnya alias so. Hero ada makan pada hero alias kamu. Jadi susunannya itu mulai dari berpihak pada murid, lalu kolaborasi, baru inovatif dan kreatif. Iya, inovatif dan kreatif. Terus masih mengerti kapan Ibu Shirley? Ya, sementara Bu. Iya. Santai Bu, santai saja. Biasa itu kalau sementara menulis mengetik biasa langsung ada muncul ide-ide lagi itu. Masuknya jam 9 memang saja jadwalku. Kita jam 1, Bi. Oh. Dipakai dia aja. Iya, benar nih, cepat kena dipakai. Oh, iya. Jadi saya mau bertanya ini, Bu. Oh, data mau masuk, Bang. Iya, Pak. Iya. Kena aja ya. Iya, Pak Halik. Bagaimana ini dengan nilai mana yang Anda sudah miliki? Iya, pilih maki 1, Pak. Kan tadi kita pilih nilai berpihak pada murid. Itu yang kita kembangkan, yang pernah kita lakukan. Perantau. Oh. Iya. Jadi 1 saja nilai yang saya pilih. Iya, maksudnya ini dalam satu nilai nilai guru penggerak, satu apa? Kan tadi Pak Abdul Halik pilih berpihak pada murid. Jadi itu nilai yang kita miliki, kemudian kita kembangkan apa-apa saja program yang sudah kita lakukan yang berhubungan dengan berpihak pada murid. Begitu Pak maksudnya. Kan tadi sudah dijelaskan Pak Abdul Halik itu. Belum naruh Pak Halik baru kapan nano? Iya, sudah. Banyak tahu tadi perannya itu. Iya. Baru kuliah ini. Sebenarnya kalau peran berpihak pada murid cuma biasa untuk yang bisa kayak kalau mau dikata-katai kadang dilupa kata-kata apa dia untuk merangkainya, begitu biasa. Susah. Kalau saya kasih masuk tadi itu guru kan berpihak pada murid. Kalau saya guru menyambut siswa, guru menyambut kedatangan siswa. Kalau tentang murid itu banyak sekali. Banyak kalau tentang murid banyak sekali. Cuma tidak bisa dikata-katai karena terlalu banyaknya kata-kata.
Seperti juga itu, kadang juga itu kalau siswa perempuan, kalau sementara duduk ibu guru dekat, biasa tuh ada yang curhat, itu seperti itu namanya mendengarkan kayak permasalahannya begitu. Termasuk juga itu berpihak pada murid karena harus mendengarkan keluh kesah murid. Karena saya begitu di sekolah. Dia kenapa dari rumah kedaki menjadi tutor sebaya? Tutor? Enggak kayaknya. Tutor sebaya? Enggak, Dik. Tidak. Kayak apa, Dik? Kayak ada saatnya masuk ke kayak masuk ke dalam anak kayak situasinya begitu tuh. Enggak tahu apa bahasanya. Karena kebanyakan begitu siswa perempuan. Jadi termasuk juga itu berpihak pada siswa. Pada mata aja tuh siswa apa aja kalau ada yang dia lakukan toh biasa tuh panggil itu berarti dia mau diperhatikan, termasuk berpihak sama siswa itu. Banyak macamnya, cuma itu cara untuk merangkai katanya. Saya kira sudah banyak yang dilakukan oleh Ibu, itu keberpihakan kepada peserta didik, termasuk merancang pembelajaran yang menyenangkan, memberikan rasa aman, senang, bahagia di dalam belajar, itu sudah satu keberpihakan kita. Tidak memberikan tugas yang terlalu banyak, yang memberikan beban pada mereka, ya melupakan ada caranya guru yang dulu itu, yang mengajar secara sistem konvensional setelah menerangkan pembelajaran, materi pelajaran, lalu kemudian diberikan tugas untuk keseluruhan siswa, tidak memperhatikan kemampuan peserta didiknya. Nah, itu namanya tidak tidak berpihak kepada murid, karena dia ada memang murid tidak bisa ditahu bahwa si ini tidak bisa mengerjakan soal seperti, tapi tetap juga diseragamkan soalnya, tugasnya kerjakan untuk satu kelas seperti ini semua. Itu tidak berpihak namanya. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan kalau ini kerjanya ini, kalau ini kerjanya ini sesuai dengan kemampuannya, itu adalah keberpihakan Bapak Ibu. Ya. Sudah bisa kita kembali ke ruang utama, nanti dilanjutkan lagi Bu di komunitas-komunitas lain, kita kolaborasi terus. Ya, ditutup saja kameranya Bapak Ibu. Ya, kamera saja ditutup sama mikrofonnya, nanti saya yang tutup ya, ruangannya. Baru kembali ke tutup saja dulu. Tutup saja.